Pada tahun 1986, Michelle Welch dan Jennifer Bastian menghilang dari taman-taman di sekitar Tacoma, Washington. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka masih hidup atau tidak? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, hilangnya Michelle Welch. Pada tanggal 26 Maret tahun 1986, Barbara Leonard baru saja membeli sebuah rumah untuknya dan ketiga putrinya, Nicole, Angela, dan Michelle di Tacoma, Washington. Ketiga anak perempuan itu sedang mengikuti les piano. Hari itu, ibu mereka berkata bila mereka bisa pergi setengah jam lebih awal untuk bermain di Puget Park. Taman itu berjarak beberapa mil dari rumah mereka dan terletak tepat di seberang jalan dari tempat les mereka. Saat itu adalah liburan musim semi. Tetapi sang ibu sedang bekerja, jadi mereka berangkat beberapa jam lebih awal sekitar pukul 10 pagi agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu di taman. Ketika berada di taman, mereka lupa membawa bekal. Lalu Michelle Welch menawarkan diri untuk kembali dan membuatkan makan siang, sementara saudara-saudaranya tetap berada di taman. Beberapa waktu kemudian, Nicole dan Angela merasa ingin buang air kecil, namun di taman tidak ada toilet sama sekali, jadi mereka pergi ke sebuah toko. Ketika mereka kembali ke taman sekitar pukul 1:15, mereka melihat sepeda Michelle dengan keadaan terkunci dan bekal makan siang di atas meja, tetapi tidak ada Michelle. Mereka panik dan mulai memanggil-manggil namanya dan juga panggilan keluarga mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda Michelle Welch. Nicole pun segera menghubungi polisi dan memberitahu ibu mereka. Mereka mulai mencari di taman sekitar pukul 15:10, tetapi tidak menemukan jejak Michelle. Bagian 2, penemuan tubuh Michelle. Saat penyelidikan, seorang teman sekelas Michelle yang berusia 13 tahun berkata pada para detektif bila ia melihat seorang pria di taman pada hari itu di bawah jembatan Proctor. Pria itu terus melihat ke arah para gadis yang ada di sana. Ia digambarkan berkulit putih, berusia 24 hingga 26 tahun, tinggi badan 5 kaki 9 inci dan bertubuh kurus. Dia mengenakan jaket jeans biru yang berlubang, celana jeans biru, dan sepatu tenis putih yang terlihat robek-robek dan kotor. Sebuah sketsa berhasil digambar dan disebarkan, tetapi pria itu tidak pernah ditemukan. Selanjutnya, ada saksi pria yang bekerja di sekolah Michelle sedang mengemudi di dekat taman sekitar pukul 13:30. Dia mengatakan melihat Michelle di taman sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Pria tak dikenal yang terakhir kali terlihat bersama Michelle Welch digambarkan sebagai orang Hispanik berusia 25 hingga 35 tahun dengan rambut hitam, kemungkinan berkumis, dan pakaian berwarna terang. Ketika malam tiba, polisi mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan dengan menggunakan anjing pelacak. Sekitar pukul 11:30 malam, mereka berada di sebuah jurang yang ditumbuhi semak belukar dan menemukan jasad Michelle. Dia ditinggalkan di samping lubang api darurat. Beruntung, dia tidak terbakar. Dia telah diserang secara seksual dan luka di lehernya adalah penyebab kematiannya. Selama berbulan-bulan mereka mengikuti petunjuk dan akhirnya menemukan satu petunjuk yang menarik perhatian mereka ketika seorang pria yang sedang jogging melaporkan telah melihat seorang pria yang mirip dengan sketsa yang tersebar. Pria yang dilihatnya itu berada di Point Defiance Park beberapa mil dari Puget Park. Hal ini membuat polisi khawatir bahwa predator yang sama sedang mencari korban berikutnya. Bagian 3, Jennifer Bastian. 5 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Agustus tahun 1986, sang ibu Perry dan putrinya Jennifer Bastian terbangun dari tidurnya dan pindah untuk berbaring di ruang makan dan berjemur di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Jennifer berusia 13 tahun.
Tetapi dia gadis yang dikenal sedikit kasar dan suka berulah. Dia suka menghabiskan waktunya untuk berolahraga dan menendang bola. Saat itu dia baru saja mendapatkan sepeda baru dan ingin segera bisa mengendarai sepeda itu. Jadi dia sering berlatih mengendarai sepeda agar bisa ikut dalam tur YMCA di Pulau Lopez. Dia menelpon ayahnya dan bertanya, apakah dia boleh mengendarai sepeda di jalur sepanjang 5 mil yang mengelilingi Point Defiance Park? Ayahnya pun setuju, namun menyuruhnya untuk kembali pada pukul 18:30. Jennifer kemudian meninggalkan pesan untuk ibunya yang sedang bekerja shift malam di sebuah toko yang berjarak sekitar 40 menit dari rumahnya dan mengambil sepedanya sekitar pukul 2:30. Malam harinya, sekitar pukul 20:30, Perry menerima telepon di kantor dari suaminya yang memberitahukan bahwa ia harus segera pulang. Karena putrinya, Jennifer Bastian, seharusnya pulang ke rumah beberapa jam sebelumnya dan menghilang. Polisi mencari di taman dan mengatakan kepada orang tuanya untuk tinggal di rumah dan menunggu. 3 anak laki-laki yang pergi ke sekolah dengan Jennifer melihatnya sekitar pukul 4:10 sore mengendarai sepedanya ke arah yang berlawanan di 5 Mile Drive. Mereka ingat melihat seorang pria bersepeda di dekatnya, tetapi Jennifer tidak terlihat gelisah atau dalam bahaya, jadi mereka tidak menghiraukannya. Kemudian, 2 orang berbicara dengan seorang gadis yang sesuai dengan deskripsi Jennifer antara pukul 3 dan 5 sore di sudut pandang Delco Passage. Gadis itu menjatuhkan helmnya ke tanah, minum dari botol air, dan berbicara tentang pelatihan untuk perjalanan yang akan datang. Sekitar pukul 11 malam, polisi datang ke rumah Bastian dengan anjing pelacak dan meminta sepotong pakaian Jennifer agar mereka bisa menggunakan anjing pelacak untuk melakukan pencarian. Point Defiance Park akhirnya ditutup selama 3 hari dengan ratusan orang yang membantu pencarian. Namun, mereka tidak dapat menemukan Jennifer Bastian. Perlu diingat, ini adalah 5 bulan setelah Michelle Welch ditemukan. Adik Jennifer yang berusia 15 tahun, Theresa, memohon bantuan kepada sebuah platform berita. Mereka tidak berpikir bahwa hal ini terkait dengan Michelle Welch. Mereka berpikir mungkin saja dia tersesat di hutan atau mungkin saja ini adalah penculikan. Perry, ibu Jennifer, juga mendapat kunjungan dari Barbara, ibu Michelle, hanya untuk memberikan dukungan. Pada hari ke-28 sejak hilangnya Jennifer, Perry perlu mengalihkan pikirannya dari segalanya. Dia memutuskan untuk mengecat ruang makan untuk menyibukkan diri. Saat itulah sang detektif tiba. Dia mengambil roll cat dari tangannya dan menyuruhnya duduk. Kemudian dia mengatakan kepadanya, mereka telah menemukan Jennifer. Dia ditemukan di daerah yang ditumbuhi tanaman di dekat jalan setapak oleh sekelompok pejalan kaki. Sepeda Jennifer Bastian disembunyikan dengan daun pakis dan tubuhnya berada lebih jauh ke bawah dalam apa yang digambarkan sebagai iglu dari tongkat dan dedaunan. Dia telah diserang secara seksual dan dicekik. Kedua korban ini memiliki usia yang sama, berambut pirang, bermata biru, dan mengendarai sepeda di taman kota. Ketakutan pun segera menyelimuti Tacoma, sehingga anak-anak yang biasanya bebas berkeliaran tidak lagi diizinkan untuk keluar sendirian. Bagian 4. Penyelidikan polisi. Polisi sebenarnya sudah memiliki satu kemungkinan tersangka, yaitu David Fisher. Fisher tidak benar-benar cocok dengan deskripsi tersebut, namun ia telah mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 setelah melakukan pelecehan seksual dan membunuh Laura Burbank, seorang gadis berusia 13 tahun di Tacoma pada bulan Juni tahun 1970. Fisher berusia 29 tahun saat itu dan menjadi tahanan teladan. Pada tahun 1974, dia berada di penjara pertanian tanpa dinding dengan sedikit keamanan. Bersamaan dengan itu, Laura yang keluar dari kampus pada sore hari dilaporkan bahwa dia hilang
setelah beberapa jam kemudian. Dia telah hilang sejak saat itu, namun satu-satunya hubungan antara kasus itu dan pembunuhan ini adalah usia korban. Motifnya juga berbeda. David mengenal Laura dan meyakinkannya untuk bertemu dengannya. Dia tidak dijamret dan dibunuh dengan sebuah pukulan di kepala. Karena itu, polisi dibanjiri dengan berbagai macam petunjuk, mulai dari para warga yang mengaku melihat seseorang yang mencurigakan hingga melihat tetangga yang bertingkah aneh. Namun mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa dan kasus ini menjadi dingin. Pada tahun 2011, Detektif Gene Miller memulai unit kasus dingin di kepolisian Tacoma. Dia memperhatikan Lindsay Wade yang sedang naik pangkat dan telah menjadi detektif. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan unitnya dan mereka membuat daftar 2.300 kemungkinan tersangka. Teorinya adalah bahwa sang pelaku pasti pernah dihukum. Air mani yang ditemukan di tubuh Michela pada waktu itu diuji setelah adanya perkembangan teknologi, tetapi tidak ada yang cocok dengan apapun di database FBI. Selain itu, juga tidak ada DNA yang ditemukan pada Jennifer Bastian, tetapi mereka masih memiliki baju renang yang dikenakannya, sehingga mereka mengirimkannya untuk diuji dan air mani ditemukan di baju renang tersebut. Namun, ketika mereka menguji dengan DNA dari Michela Welch, ternyata tidak ada kecocokan. Jadi kesimpulannya, sekarang mereka memiliki 2 pembunuh. Mereka mengujinya dengan database juga dan tetap tidak ada kecocokan. Kemudian, pada tahun 2015, Gene Miller pensiun dan semua penyelidikan diteruskan oleh Lindsay Wade yang selanjutnya menghubungi Colin Fitzpatrick, seorang ahli silsilah forensik, untuk membantu penyelidikannya. Dia berfokus pada penggunaan profil DNA yang dikirimkan melalui situs web silsilah untuk menemukan kemungkinan kerabat berdasarkan penanda umum. Detektif Wade mengirimkan sampel dan Dr. Fitzpatrick mengujinya dengan basis data yang ada. Dia tidak menemukan kecocokan yang tepat, tetapi dia menemukan kemungkinan nama keluarga untuk kasus Jennifer. Mereka mulai menyelidiki nama-nama tersebut namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka memang melihat nama Washburn, tetapi dia bukan tersangka. Dia hanya seorang saksi. Dia adalah pelari yang pertama kali memberitahu polisi bahwa dia telah melihat seseorang di Taman Point Defiance yang mirip dengan sketsa pembunuhan Michela. Pada titik ini, hanya nama belakangnya saja yang mirip. Dia pun pergi ke Parabon. Parabon mengambil profil DNA dan mengubahnya menjadi sketsa yang mirip dengan tersangka. Pada tahun 2016, mereka merilis sketsa tersebut dan mengumumkan kepada publik bahwa mereka sedang mencari 2 orang pembunuh. Mereka membuka jalur laporan dan mendapatkan banyak sekali laporan berdasarkan sketsa tersebut, tapi tidak ada yang sesuai. Detektif Wade kemudian mengambil daftar 2.300 nama dan mencoba memprioritaskan berdasarkan pria yang pernah dihukum atau memiliki catatan kriminal. Dia mulai mengumpulkan DNA para tersangka prioritas tersebut dan terdapat 1 nama yang muncul, yaitu Washburn. Mereka mengumpulkan 160 sampel terkait dengan kedua kasus tersebut dan mulai melakukan pengujian, tetapi butuh waktu 1 tahun untuk memprosesnya dan ternyata tetap tidak ada kecocokan yang muncul. Bagian 5. Munculnya tersangka yang sebenarnya. Pada tahun 2018, Detektif Lindsay Wade pensiun dari kepolisian setelah bertahun-tahun menangani kasus-kasus ini. Sebelum ia pergi, ia menyerahkan sampel DNA terakhir, tepatnya 18 sampel. 25 hari kemudian, ia mendapat telepon dari detektif yang menggantikannya bahwa mereka mendapatkan kecocokan pada DNA-nya, yaitu Robert Washburn yang berusia 60 tahun. Sejak pembunuhan itu, dia telah menjadi warga negara yang baik. Dia telah menikah dan bercerai, dan sekarang tinggal di sebuah apartemen di Eureka, Illinois, bersama putrinya yang berusia 20 tahun dan memiliki keterbatasan fisik.
Dia adalah pengasuh penuh waktu untuk putrinya dan sepertinya dia tidak bekerja. Robert Washburn pun ditangkap di rumahnya. Washburn merasa takut dan gugup ketika ditanyai. Dia bertanya, apakah itu tentang kecocokan DNA-nya? Dan kemudian berkata, "Saya tidak membunuh gadis kecil itu." Namun, pada bulan Januari tahun 2019, dia akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh hakim, ia mengatakan bahwa ia mencengkeram lengan Jennifer Bastian, menyeretnya ke hutan, dan menekan lehernya sampai mati. Sedangkan untuk kasus Michelle Welch, Parabon Nanolabs menggunakan profil DNA asli dengan teknik silsilah forensik yang baru untuk mencari kecocokan keluarga pada tahun 2018. 40 hari setelah penangkapan Washburn dan 32 tahun setelah pembunuhan Michelle, ibunya mendapat telepon dari kepala polisi yang memberitahukan bahwa mereka telah menangkap orang yang mereka anggap bertanggung jawab. Melalui pencarian DNA keluarga, mereka menemukan 2 orang bersaudara sebagai tersangka. Pada tanggal 4 Juni tahun 2018, detektif Tacoma mulai memantau salah satu dari 2 bersaudara itu yang bernama Gary Hartman. Pada tanggal 5 Juni, Hartman pergi ke tempat kerjanya di Western State Hospital dan kemudian ke restoran terdekat untuk sarapan bersama rekan kerjanya. Dia menggunakan serbet dan polisi mendapatkannya untuk mengetes kecocokannya dengan pria berusia 66 tahun itu. Gary Hartman adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa tanpa catatan buruk. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia adalah monster. Dia ditangkap dan jaminannya ditetapkan sebesar $5 juta. Dia masih menunggu persidangan. Parabon Nanolabs memulai pengujian snapshot genetic genealogy pada tahun 2018. Hingga Mei tahun 2019, mereka telah membantu menyelesaikan 55 kasus dan terus bertambah. 4 tahun kemudian, Gary Charles Hartman yang sudah berusia 70 tahun menangis dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Saat menghadapi sidang pengadilan yang diadakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pierce County Stanley Rumbuff pada Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022, atas pembunuhan Michelle Welch yang berusia 12 tahun pada tahun 1986. Setelah sekian lama, akhirnya kedua keluarga dari korban Michelle Welch dan Jennifer Bastian yang menghilang dan meninggal di sekitar taman kota di Tacoma, Washington, dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang setelah mengetahui pelaku yang merenggut nyawa putrinya. Sekian dulu cerita dari saya. Semoga bisa diambil pelajarannya ya.